wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rasidi Merja dari jurusan Matematika Prodi S1 Statistika dan saya berkuliah di Universitas Riau. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang visualisasi data yang nantinya saya tidak hanya membahas tentang visualisasi data, melainkan ada juga nanti pengenalan tipe data dan lain sebagainya. Jadi tugas ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen pembimbing yaitu Ibu Nur El Goldemer. Baik, mungkin langsung saja saya akan menjelaskannya. Jadi ini adalah tentang visualisasi data, keputusan baik lahir dari data. Jadi adapun agenda slide yang nantinya saya akan jelaskan itu pertama adalah pengenalan tipe data, pengenalan struktur data, pengertian visualisasi, manfaat dari visualisasi data, dan hubungan eksplorasi dengan visualisasi data. Mengapa hubungan eksplorasi dengan visualisasi data ini akan saya jelaskan? Karena jika kita mengeksplorasi tapi tidak ada dengan visualisasi, maka orang umum ataupun orang yang tidak anak statistik mungkin akan payah mengerti tentang data tersebut. Jadi dengan adanya visualisasi, kita bisa membuat data itu seolah berbicara, seolah memberikan informasi yang mudah dicerna oleh masyarakat umum. Baik, pertama itu adalah introduksi of data analyst. Jadi data analis adalah seorang profesional yang mengumpulkan, mengolah, dan mengubah data mentah menjadi wawasan yang berguna untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Jadi dengan data kita bisa memperhitungkan 5 langkah ke depan, ataupun kita bisa membaca masa depan. Dengan data kita bisa mengetahui apakah ke depan itu duit ataupun itu bisa menurun atau bisa naik. Jadi itulah kenapa adanya data analis. Dengan ada data analis membuat kita dalam mudah mengambil keputusan. Jadi ini adalah tahapan dari data analis, itu mengumpulkan data, kemudian data tersebut diolah, diproses, dan dibersih. Kemudian baru dieksplorasi dan juga visualisasi. Setelah visualisasi, kita baru bisa menginterpretasi ataupun membuat data itu seolah berbicara. Lanjut. Nah, di sini ada juga adalah tipe data. Apa itu tipe data? Jadi tipe data adalah pengelompokan data berdasarkan sifat dan bentuknya agar mudah dianalisis dan diolah. Kemudian tipe data itu ada dua. Kualitatif, yaitu data berbentuk kategori. Contoh, jenis kelamin, warna, dan jurusan. Kemudian ada kuantitatif, data berbentuk angka. Contoh, umur, tinggi badan, dan jumlah penduduk. Kemudian, data kuantitatif dibagi lagi jadi dua, yaitu diskrit dan juga kontinu. Diskrit itu adalah hasil hitungan. Misalnya, jumlah anak, banyak kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kontinu. Itu adalah hasil pengukuran. Contoh, berat badan, waktu, tinggi, dan juga kecepatan. Intinya, apapun yang berupa hasil pengukuran. Jadi itulah tentang tipe data. Selanjutnya di sini juga akan menjelaskan data struktur ataupun struktur data. Struktur data adalah cara mengatur dan menyimpan data di dalam komputer sehingga mudah diakses, dikelola, dan diproses dengan efisien. Dengan menggunakan struktur data yang tepat, proses mencari, mengolah, mengambil data bisa dilakukan lebih cepat serta lebih teratur. Kemudian dapat dilihat di sebelah kanan ini, itu adalah beberapa struktur data. Itu ada array, linked list, dan stack ataupun LIFO. Lanjut, kita akan berkenalan dengan apa itu visualisasi data. Jadi visualisasi data adalah teknik mengubah data mentah menjadi visual yang lebih mudah dipahami seperti grafik, diagram, ataupun peta. Tujuan utamanya adalah memberi informasi dengan jelas dan baik kepada orang yang mendengar atau membaca sehingga pola, tren, dan hubungan yang tersirat dalam data bisa terlihat dengan jelas. Itulah kenapa kita memerlukan visualisasi data setelah data tersebut diolah agar orang umum, orang awam bisa memahaminya dengan jelas. Kemudian, dalam visualisasi data, itu juga ada tahapannya. Yaitu pertama itu tentu kita mengumpulkan data. Misal kita ingin melakukan penelitian, ya tentu kita perlu mengumpulkan data karena keputusan yang baik berasal dari data. Setelah kita mengumpulkan data, kita melakukan pengecekan apakah data tersebut ada yang kosong ataupun sebagainya. Setelah kita melakukan pengecekan, kita bisa melakukan eksplorasi data. Kemudian setelah menurut kita data itu sudah cukup, sudah bagus, baru kita melakukan visualisasi data. Yang tujuannya agar memudahkan seseorang memahami. Kemudian selanjutnya adalah manfaat dari data visualisasi, yaitu pertama, mempermudah pemahaman data. Visualisasi mengubah angka menjadi bentuk visual sehingga data lebih mudah dipahami oleh siapapun. Yang kedua, itu manfaatnya itu adalah menampilkan pola dan tren.
Grafik membantu melihat kecenderungan naik, turun, atau stabil yang sulit terlihat dari tabel. Kalau kan angka saja, kita akan sulit melihat grafik itu naik, turun, atau stabil. Jadi makanya kita memerlukan visualisasi. Kemudian itu adalah membantu kita mengambil keputusan. Dengan adanya visualisasi, kita bisa mengambil keputusan untuk masa yang akan datang. Kita bisa melihat dari data itu apakah dia naik ataupun turun. Kemudian, manfaat yang terakhir adalah menyederhanakan data kompleks. Data besar dan rumit dapat diringkas menjadi tampilan yang lebih sederhana. Itu menurut saya betul sekali, karena seperti yang dijelasin manfaat sebelumnya, itu kita akan sulit menebak bagaimana peluang yang akan terjadi jikalau hanya berupa data besar. Kalau kan data besar kan memiliki banyak angka yang akan agak sulit kita pahami. Sedangkan kalau kita menggunakan visualisasi, itu lebih memudahkan kita dalam mengambil keputusan dan juga melihat tren ataupun grafik untuk masa yang akan datang. Kemudian hubungan antara eksplorasi dan visualisasi ini adalah eh, sering terjadi. Kenapa? Eksplorasi data adalah proses awal untuk memahami karakteristik data, sedangkan visualisasi adalah alat utama dalam proses tersebut. Melalui visualisasi, data dapat dieksplorasi untuk menemukan pola, tren, anomali, ataupun bias dan hubungan antar variabel yang tidak langsung terlihat dari tabel ataupun angka mentah. Nah, jikalau data kita itu kurang bagus, maka visualisasi kita pun kurang bagus. Apalagi terdapat di data kita tersebut terdapat pencilan yang biasanya itu tidak bisa menggambarkan populasi, karena nilainya itu berbeda dengan yang lain. Makanya kita harus melakukan eksplorasi terlebih dahulu agar mendapatkan visualisasi yang bagus dan mudah dimengerti oleh orang yang awam. Kemudian, mungkin untuk sekarang untuk visualisasi cuma sedikit aja yang saya jelaskan. Mungkin nanti ke depannya akan saya lebih sering menjelaskan. Mungkin ini terakhir, itu adalah closing statement. Pemahaman tentang jenis dan struktur data merupakan dasar utama dalam analisis yang menentukan efisiensi pemrograman, keakuratan analisis, serta kebenaran hasil. Memilih jenis dan wadah data yang tepat memastikan proses eksplorasi, visualisasi, dan pengolahan data menghasilkan informasi yang valid dan bermakna. Baik, mungkin sekian dari saya presentasi singkat tentang visualisasi data, peneliti data, dan lain sebagainya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam pembuatan video ini ataupun kekurangan dalam saya menyampaikan informasi terkait visualisasi data, baik itu karena kecepatan saya menjelaskan, kegagapan saya. Mungkin sekian dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.